Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arif Nur Hidayat, NIM 6720191118. Di sini saya akan menerangkan tentang materi interVLAN routing dan Ether channel. Sekilas info ya, interVLAN routing itu merupakan proses memforward lalu lintas dari satu jaringan VLAN ke VLAN lain, atau dengan kata lain menghubungkan host-host yang berbeda pada VLAN yang berbeda. Komputer dalam sebuah VLAN tidak dapat terhubung dengan komputer lain yang berbeda VLAN karena berada pada broadcast domain yang berbeda. Untuk menghubungkan VLAN yang berbeda tersebut, dibutuhkan perangkat layar 3, baik itu router atau switch layar 3. Persyaratan router yang dipakai untuk routing VLAN adalah router tersebut harus bisa dibuat trunking ke switch. Oleh karena itu, router yang digunakan untuk interVLAN memiliki interface fast Ethernet. Selain itu, IOS untuk router tersebut juga harus mendukung trunking. Itu untuk interVLAN. Dan untuk Ether channel. Ether channel adalah teknologi trunk yang digunakan pada switch Cisco yang fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar router, switch maupun server. Jika terjadi kerusakan pada salah satu port, maka port group akan tetap berjalan dengan menggunakan jalur port lainnya. Sebenarnya Ether channel tidak hanya LACP saja, tapi di sini saya akan mempraktekkan LACP. Ether channel itu ada 3, Ether channel LACP, PAGP, dan static Ether channel. Tapi di sini saya akan menerangkan untuk LACP. Selanjutnya kita buat topologinya. Yang pertama itu routernya. Router kita masukkan. Oke. Lalu switch. Switchnya ada 2. Switch. Oke. Selanjutnya itu PC 1, PC 2, PC 1, PC 2. Oke. Lalu kita hubung-hubungkan antara router sama switch sama PC. Yang ini menggunakan gigabit 0/0 ke fast Ethernet 0/1, dan yang ke PC yang pertama menggunakan 2, ini 3, dan untuk Ether channelnya sini 4 sama 4, terus 5 sama 5, dan yang ini 6 sama 6. Dan sini untuk PC nya 1, ini 2. Oke. Oh ya, kita kasih labelnya di sini untuk VLAN 50, dan yang ini untuk VLAN 60. Ini VLAN 50, dan yang ini VLAN 60, teman-teman. Oke. Di sini saya menggunakan LACP. Oke. Kita kasih untuk penamaannya nanti. VLAN 50 itu namanya mahasiswa. Lalu VLAN 60 itu saya beri nama dosen, dan VLAN 99 itu saya beri nama manajemen. Oke. Lalu untuk IP-nya nanti VLAN 50 itu saya beri IP 192.168.18.0/24. Lalu untuk VLAN 60 nya itu 192.168.20.0/24.
23.0/24, dan yang untuk VLAN 99 nya itu 99, jadi 192.168 terus 99.0/24 ini teman-teman. Itu udah. Lalu kita kasih warna aja biar enak. Merah itu punyanya VLAN 50. Nah, ini merah itu punyanya 50. Lalu untuk biru itu punyanya VLAN 60. Nah, udah ya, gini aja, nggak apa-apa. Oke. Yang pertama kita konfigurasi untuk routernya terlebih dahulu teman-teman. Untuk routernya, oke, kita masuk ke router terlebih dahulu teman-teman. Router yang ini no. Oke, sudah. Lalu enable konfigurasi terminal. Jangan lupa no IP domain lookup. Biasanya tipe-tipe itu. Terus hostname-nya saya beri nama host router 1. Oke, kita buat untuk VLAN 50-nya. Ya, dari sini ke sini kan menggunakan gigabit 0/0 ya teman-teman. Jadi di sini INT G0 ya bener, G0/0.50 untuk VLAN 50-nya. Bentar. Terus encapsulation dot 1 key 50 ya teman-teman untuk VLAN 50-nya. Terus IP-nya IP add. Jadi IP-nya berapa di sini? Untuk 50 18. Jadi 18.1. Jadi 192.168.18.1. Jangan lupa netmasknya 255.255.255.0. Oke, itu untuk VLAN 50-nya. Selanjutnya kita buat untuk VLAN 60-nya. Jadi exit terlebih dahulu INT G0/0 terus titik 60 titik VLAN 60 terus encapsulation dot 1 key terus 60. Oke, IP-nya berapa yang 60? Ini 23, berarti 23.1. Jadi IP add, tambahkan IP-nya 192.168.23.1, terus netmasknya 255.255.255.0. Oke, itu udah untuk VLAN 60-nya. Kita tambahkan lagi yang terakhir VLAN 99-nya. Kita exit terlebih dahulu, masuk ke INT G0/0.99, terus encapsulation dot 1 key 99. Oke, terus IP-nya IP add 192.168.99.1 terus 255.255.0. Setelah itu INT G0/0 kita aktifkan. Ini kan masih merah, nah kan masih merah kan, kita aktifkan no SH, no shutdown. Oke, kita aktifkan. Sudah ya. Setelah itu kita konfigurasi untuk switch yang kiri ini, switch 1 ini kita silang aja. Oke, kita konfigurasi di sini. Enable terlebih dahulu, terus konfigurasi terminal, const, lalu no IP domain lookup.
terus kita beri hostname nya hostname suite 1. Oke, lalu kita buat VLAN 50 nya. Jadi VLAN 50 kita beri namanya apa? Mahasiswa. Oke, VLAN 50 saya beri nama mahasiswa. Bentar, lalu kita buat untuk VLAN 60 nya. VLAN 60 namanya apa? Namanya dosen. Oke, terus VLAN 99 namanya apa? Namanya manajemen. Oke, itu untuk penamaan VLAN-nya. 50 itu mahasiswa, 60 itu dosen, dan yang terakhir VLAN 99 itu manajemen. Oke, terus kita buat untuk PC merah ini VLAN 50. Oke, VLAN 50 kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke fast Ethernet berapa? Ini kan menggunakan fast Ethernet 0/2, jadi INT FA 0/2. Oke, terus sweet spot mode akses, terus sweet spot akses VLAN 50. Oke, udah. Kita buat untuk PC biru ini menggunakan VLAN 60, jadi menggunakan INT FA 0/3, kan menggunakan interface 0/3 itu yang biru ini. Standar. Oke, selanjutnya sweet spot mode akses, terus sweet spot akses VLAN 60 kan VLAN 60 ya, 60. Bentar. Oke, terus ini ngasih terlebih dahulu kita kasih IP untuk VLAN 99 nya. Jadi INT VLAN 99 IP at 192.168.99.2 karena kan satu sudah di sini tadi. Terus netmasknya 255.255.255.0. Terus exit default gateway, IP default gateway nya 192.168.99.1. Oke, kita trunk untuk interface FA 0/1 yang terhubung ke router ini. Jadi kita INT FA 0/1. Oke, terus sweet spot mode trunk. Oke, terus exit. Kita juga trunk untuk 456 nya yang terhubung ke suite ini, suite kedua ini. Jadi INT rank menggunakan rank saja. Karena FA 0/3 sampai 6 kan 3 sampai 6 enggak 456 kan ini, jadi INT RA FA 04 sampai 6. Oke, sweet spot mode trunk. Oke, nih 456 kan. Oke, udah. Kita langsung buat saja Ether channelnya ya teman-teman di sini. Jadi ini exit terlebih dahulu. Oke, kita di sini mempraktekkan LACP saja. Jadi konfigurasi terminal sudah, INT ranknya kan FA 0/4 sampai 6 ya, 4 sampai 6. Terus sweet spot mode trunk. Lalu kita buat channelnya, channel grup 1 mode aktif. Jadi yang sini aktif, yang sini nanti pasif gitu. Untuk LACP seperti itu. Ini exit.
kita cek apakah LACP nya itu sudah, ether channelnya sudah, jadi show ether channel. Nah ini sudah kan, LACP sudah teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi untuk router yang untuk switch yang sini, yang kedua kita konfigurasi. Ini enable terlebih dahulu, terus konfigurasi terminal jangan lupa, terus no IP domain lookup, terus kita beri hostname-nya, hostnya S2 switch 2. Oke, udah. Lalu kita buat VLAN-nya yang seperti yang di sini tadi, VLAN 50, 60, terus 99 kita beri nama. VLAN 50, terus namanya tadi itu apa ya? VLAN 50 itu namanya mahasiswa. Terus VLAN 60 namanya dosen. Terus VLAN 99 itu namanya manajemen. Oke, untuk penamaan VLAN-nya sudah semua. Terus kita buat untuk PC merah ini VLAN 50 dan PC biru ini 60. Jadi ini kan menggunakan FA0/1 untuk terbang sini, FA0/2 untuk ke biru. Oke, jadi kita masuk ke ini exit terlebih dahulu, INT FA0/1. Oke, terus switch mode akses, lalu switch akses VLAN 50. Oke, lalu kita buat untuk yang biru, kita exit terlebih dahulu, NT FA0/2, lalu switch mode akses, switch mode akses, lalu switch akses VLAN 60. Oke, itu sudah. Lalu kita kasih IP untuk VLAN 99 nya teman-teman, di INT VLAN 99, enter. Udah. Nah, kita kasih IP at 192.168, lalu 99.3. Tadi kan sini 123 sudah, jadi 99.3. Terus netmasknya 255.255.0. Oke, terus exit. Lalu kita kasih IP default gateway 192.168.99.1. Oke, ini default gateway itu punyanya yang sini tadi. Ini kan juga menggunakan satu punya sini, pusatnya lah 99.1 gitu ya teman-teman. Oke, lalu kita trung untuk interface 4-6 biar ini hijau semua. Jadi kita masuk di INT rank FA 0/4-6, lalu switch port mode room. Oke, nanti ini restart. Belum. Nah, udah kan ini. Kita langsung buat aja ether channelnya. Kita buat ether channelnya. Lalu ini channel grup 1 mode pasif. Ini kan aktif tadi, di sini pasif jadinya. Pasif, enter. Oke. 4, 5, 6. Udah. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kan restart kan? Ini restart jadinya. Kita tunggu dulu. Biar sampai hijau. Selanjutnya kita exit, kita cek apakah LACP nya itu sudah, ether channelnya itu sudah show ether channel.
Nah ini kan sudah berubah menjadi LACP kan teman-teman. Jadi untuk LACP nya itu sudah berhasil. Ini kan sudah hijau semua. Tadi kan ini ada yang sini hijau, sini oranye gitu. Kita oh ya, ini kita cek apakah ini sudah apa belum. Kita kasih IP ya teman-teman. Kita kasih IP. Selanjutnya kita kasih IP di sini teman-teman. Yang sini kan VLAN 50 kan menggunakan 18. Jadi 192.168.18.10. Terus defaultnya 192.168.18.1. Oke, untuk yang ini. Selanjutnya untuk yang ini kan VLAN 60. Kasih IP 192.168.23.1. Ini kan VLAN 60 kan 23 teman-teman, 23 ini. Terus defaultnya 192.168.23.1. Oke, udah. Lalu yang sini juga dikonfigurasi. Ini kan yang merah VLAN 50, jadi 192.168.18.11. Terus 192.168.18.1 untuk defaultnya. Oke, setelah itu yang biru ini 192.168.23, karena kan VLAN 60 23.11. Terus defaultnya 192.168.23.1 gini teman-teman. Oke, selanjutnya kita tes ping dari sini, dari yang merah dulu. Nah, sukses. Biru sukses. Nah, sukses kan teman-teman. Nah, dari merah ke merah sukses. Dari merah ke biru. Merah ke biru. Merah dari VLAN 50 ke 60. Nah, sukses kan? Dari biru ke merah. Nah, ini sukses kan teman-teman? Itu saja materi dari saya untuk inter VLAN routing dan ether channelnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan materi tentang HSRP, yaitu Host and Router Protocol. HSRP adalah sebuah protokol redundansi standar Cisco yang menetapkan sebuah router yang secara otomatis mengembalikan alih jika router yang lain gagal. Ada dua status router yang digunakan, yaitu aktif dan standby. Dengan adanya HSRP, kinerja router akan tetap berjalan meski salah satu dari router tersebut tidak bekerja. Maka, router yang berstatus standby akan menggantikan tugas dari router yang berstatus aktif tadi. Ya, yang pertama kita buat topologinya. Terus switch dan PC. Oke, kita buat kabelnya. Sini FA01, terus ini gigabit 0/0 2, lalu di sini gigabit 0/1, sini gigabit 0/1. Oke, sini juga dihubungkan ya untuk PC nya, ini juga dihubungkan untuk PC nya. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya untuk sisi sini menggunakan IP
168 terus 10.0/24. Dan yang sini menggunakan 192 168 20.0/24 gini ya teman-teman. Ini agak di tengah ini. Oke, yang pertama kita kasih IP dulu untuk PC nya. Ini 192.168.10 ini terserah sih, ini 10 aja. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk default gateway-nya. Default gateway-nya 192.168.10.1. Kan di sini kan 10 nanti 10. Selanjutnya yang sini juga, yang sini kasih IP 192.168 terus 20.10 tuh. Nah ini kan 20 yang di sini. Terus untuk default gateway 192.168 20.1 ya. Oke teman-teman. Selanjutnya kita harus konfigurasi untuk routernya. Routernya terlebih dahulu sini. Oke, lalu CLI no. Oke, lalu kita aktifkan untuk routernya terlebih dahulu, enable konfigurasi terminal. Oke, selanjutnya kita kasih hostname terlebih dahulu, nama terlebih dahulu. Hostname, saya namanya R1. Oke, udah. Lalu kita no IP domain lookup. Lalu kita kasih IP untuk gigabit 0/0. Gigabit 0/0 kan yang ini. Kita masuk ke INT gen 0/0. Lalu kita kasih IP. Untuk IP-nya IP add jadinya 10.2 gitu aja. 192.168 terus 10.2 terus netmasknya 255.255.255.0. Oke, untuk gigabit 0/0 nya sudah yang sini. Lalu kita aktifkan no SH. Oke, selanjutnya kita kasih IP untuk gigabit 0/1 yang ini. Jadi kita masuk INT gen 0/1. Terus kita kasih IP add 192.168 terus 20.2. Nah yang ini kan yang sini kan 10, yang sini kan 20, jadi 20.2. terus netmasknya 255.255.255.0. Oke, udah untuk IP nya. Oh ya, kita aktifkan no SH. Oke, sudah untuk router yang sini. Selanjutnya kita beralih ke router yang kedua. No, terus kita enable, masuk ke konfigurasi terminal. Kita no IP domain lookup. Oke, lalu kita beri hostname. Hostname-nya kan R1 kan yang atas, jadi R2 saja. Lalu kita masuk ke INT gen 0/0. INT gen 0/0 itu yang mana? Yang ini. Ini berapa ini? Gen 0/0 kan? Nah, gen 0/0. Router ini. Jadi INT gen 0/0. Oke, kita kasih IP add 192.168.10.3. Tadi kan 2 kan sudah, jadi 3. Terus netmasknya 255.255.0. Oke, lalu kita aktifkan no SH.
no shutdown. Nah, kan udah aktif. Selanjutnya kita masuk ke gigabit yang 0/1 ini di INT gen 0/1. Kita kasih IP at 192.168 terus 20.3 kan yang ini kan 2, nah sekarang kan 3, terus 255.0. Oke, kita aktifkan no ESA. Oke, selanjutnya kita konfigurasi HSRP pada router 1 ini, pada router ini, router 1. Di sini saya akan mengkonfigurasi router 1 dengan status aktif, ini aktif, sehingga kita berprioritas yang besar yaitu 200. Sedangkan untuk router 2 ini saya beri status standby, yang berarti kita beri prioritas yang lebih kecil yaitu 100 gitu teman-teman. Jadi kita masuk ke router satunya ini, kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke G0/0 INT gigabit 0/0, terus standby version 2. Oke, lalu standby 1 IP 192.168.10.1 ya teman-teman. Tadi kan 23. Nah, ini untuk satunya di sini untuk standby 1. Oke, lalu kita enter. Lalu prioritinya kan yang diutamakan yang aktif, jadi 200. Standby 1 priority 200. Terus standby prem gini teman, prem. Oke, lalu kita exit. Selanjutnya untuk gigabit 0/1 yang ini, jadi INT gen 0/1, terus standby version 2, standby version 2. Oke, standby version 2. Selanjutnya standby 1 IP yang sini, jadi 192.168.20.1 teman-teman. Yang sini kan 10.1, jadi yang sini 20.1 gitu, 20.1. Terus standby 1 priority 200 karena yang utama yang aktif 200. Standby berarti 200. Oke, terus standby prem. Oke, untuk router satunya sudah. Selanjutnya kita ke router yang kedua ini ya teman-teman. Ini kita silang, sini kita masuk. Oke, lalu di sini exit terlebih dahulu. Oke, terus INT gen 0/0 untuk gigabit 0/0 nya yang sini. Selanjutnya standby version 2. Oke, terus standby 1 IP yang sini 10. Jadi standby 1 IP 192.168.10.1. Oke, lalu standby 1 priority-nya yang lebih kecil, jadi 100.
terus standby frame. Oke, lalu exit. Setelah exit, kita konfigurasi yang int G0/1 yang punyanya sini, jadi int G0/1 gigabit 0/1 ya teman-teman. Lalu standby versionnya 2, version 2. Terus standby 1 IP-nya 192.168.20.1 karena yang sini 20. Lalu standby 1 priority-nya, standby 1 priority-nya 100, kasih yang lebih kecil, standby priority 100. Oke, sudah. Lalu standby frame. Oke, exit. Oke, nah saatnya kita mengecek apakah HSRP sudah berjalan ataukah belum. Kita coba print lebih dahulu. Nah, sukses kan teman-teman. Nah, caranya dengan matikan router 1 ini. Kita coba HSRP-nya berjalan ataukah belum. Kita masuk ke router 1 sini. Lalu kita exit lebih dahulu. Oke. Lalu int rank dari gigabit 0/0 sampai 0/1, jadi gigabit 0/0 sampai 1. Jadi yang ini dengan ini, yang ini sama ini. Kita masuk, terus kita coba matikan shutdown. Nah, mati kan. Kita coba klik. Nah, sukses kan teman-teman? Jadi HSRP-nya itu sudah berjalan kalau sukses. Jadi HSRP ini menjadi sebuah jalur alternatif ketika jalur utama mengalami kerusakan. Jadi kan ini tadi kan jalur utama ya. Nah, jalur utama kan sudah mati ini. Jadi digantikan yang sini melewati yang jalur yang kedua ini. Gitu teman-teman. Itu saja materi HSRP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.